Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Karunia telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami memaparkan hasil diskusi kami mengenai antigen, antibodi, dan juga MHC. Nah, untuk anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Danik Indah Sukmawati, MPM terakhir 017, kemudian ada Ines, MPM terakhir 027, dan yang terakhir ada Wiwit, MPM terakhir 020. Nah, langsung saja ya teman-teman. Nah, yang pertama ada antigen, di mana ini adalah suatu substansi atau potensi dari suatu zat yang mampu merangsang timbulnya respons imun yang dapat dideteksi, baik berupa respon imun seluler maupun respon imun humoral. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari antigen. Yang pertama adalah keasingan, yang kedua ada ukuran molekul, yang ketiga ada kerumitan struktur kimiawi, yang keempat ada konstitusi genetik, dan yang kelima adalah metode pemasukan antigen, dan yang terakhir ada dosis. Nah, jadi struktur antigen ini dapat berikatan dengan reseptor sel B dan juga sel T, di mana pada bagian yang tersebut dengan epitop, yaitu sebuah antigen dapat memiliki lebih dari satu epitop yang dapat berinteraksi dengan berbagai macam antibodi, di mana struktur antigen ini memiliki, yaitu pertama ada protein, yang kedua ada glikoprotein, ada lipid, karbohidrat, dan juga asam nukleat. Nah, antigen ini berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu eksogen dan juga endogen. Di mana eksogen adalah antigen yang berasal dari luar tubuh atau luar sel, kemudian endogen adalah berasal dari dalam sel. Untuk berdasarkan sumbernya, antigen itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu senoantigen, alloantigen, autoantigen, dan juga heterofil antigen. Untuk antigen berdasarkan aktivitas biologinya itu dibagi menjadi dua, yaitu antigen yang bergantung sel T. Ini merupakan antigen yang membutuhkan sel T untuk menginduksi terbentuknya antibodi. Kemudian antigen yang tidak bergantung dengan sel T, di mana ini merupakan antigen yang secara langsung dapat menstimulus produksi antibodi tanpa bantuan sel T. Selain kita mempelajari antigen, kita juga akan mempelajari antibodi. Jadi, antibodi ini dapat diartikan sebagai protein yang dapat ditemukan pada plasma darah dan juga digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasikan dan juga menetralisikan benda asing seperti bakteri dan juga virus. Jenis-jenis antibodi, yang pertama antibodi monoklonal, di mana ini adalah antibodi yang dihasilkan oleh klon dari sel tunggal hasil fusi sel limfosit B dengan sel myeloma yang memiliki homogenitas tinggi. Kemudian antibodi poliklonal, di mana ini adalah antibodi yang dihasilkan oleh turunan sel B yang berbeda-beda dalam tubuh. Ini teman-teman bisa lihat jenis-jenis antibodinya ya. Ini adalah bentuk-bentuk dari antibodi. Untuk perbedaan antibodi monoklonal dan juga antibodi poliklonal ini menurut Stretchmark Bioscience 2020, ini teman-teman bisa lihat ya di tabelnya. Nah, ini adalah gambar perkembangan dari hibridoma. Yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi antibodi. Antibodi atau imunoglobulin ini adalah molekul glikoprotein yang tersusun atas asam amino dan karbohidrat. Nah, secara sederhana, molekul imunoglobulin ini dapat digambarkan menyerupai huruf Y dengan engsel atau yang disebut sebagai hinge. Molekul imunoglobulin ini dapat dipecah oleh enzim pepsin atau protease menjadi dua bagian, yaitu FAB dan FC. FAB itu sendiri adalah bagian yang menentukan spesifitas antibodi karena berfungsi untuk mengikat antigen. Sedangkan FC berfungsi untuk menentukan aktivitas biologisnya dan yang akan berikatan dengan komplement. Sebagai contoh yaitu imunoglobulin G mempunyai kemampuan menembus membran plasenta. Molekul imunoglobulin ini berdasarkan ukuran molekulnya dapat dibedakan menjadi 5 kelas, yakni kelas imunoglobulin G, A, M, D, dan E.
dan masing-masing kelas masih dapat dibedakan jadi subkelasnya masing-masing. Nah, tiap kelas imunoglobulin ini memiliki karakteristik sendiri, misalnya pada berat molekul, komposisi asam amino, dan strukturnya. Yang pertama yaitu ada imunoglobulin G atau IgG. Nah, struktur dari imunoglobulin G atau IgG ini ya, seperti ada di gambar di samping, yaitu strukturnya berbentuk monomer yang berjumlah 7S. Nah, imunoglobulin G ini dibedakan menjadi 4 kelas lagi, yaitu imunoglobulin G1, imunoglobulin G2, imunoglobulin G3, dan imunoglobulin G4. Nah, imunoglobulin G ini akan terbentuk 2-3 bulan setelah terinfeksi. Kemudian kadarnya akan meninggi dalam 1 bulan. Nah, setelah itu kadarnya juga akan menurun secara perlahan-lahan dan terdapat selama bertahun-tahun dengan kadar yang rendah. Imunoglobulin G ini akan beredar dalam tubuh dan banyak terdapat pada darah, sistem getah bening, dan usus. Nah, senyawa ini akan terbawa oleh aliran darah secara langsung menuju tempat antigen yang berada dan akan menghambat begitu jika terdeteksi. Nah, senyawa ini memiliki efek yang kuat sebagai antibakteri maupun virus, serta untuk menetralkan adanya racun. Imunoglobulin G ini juga mampu menyelinap di antara sel-sel dan menyingkirkan mikroorganisme yang masuk ke dalam sel-sel dan kulit. Nah, karena kemampuan serta ukurannya yang cukup kecil ya, imunoglobulin G ini merupakan satu-satunya antibodi yang dapat dipindahkan melalui plasenta dari ibu hamil ke janin dalam kandungannya, yang berfungsi untuk melindungi janin dari kemungkinan adanya infeksi yang menyebabkan kematian pada bayi sebelum bayi itu lahir. Yang kedua yaitu ada imunoglobulin A atau IgA. Nah, seperti gambar di samping ya, jadi struktur imunoglobulin A yaitu terdapat susunan yang monomer dan terdiri dari dimer yang berjumlah 11S, J-chain, dan secretory komponen. Nah, sedangkan imunoglobulin A ini ditemukan pada bagian-bagian tubuh yang dilapisi oleh adanya selaput lendir, misalnya pada hidung, pada mata, paru-paru, dan usus. Nah, imunoglobulin A ini juga ditemukan di dalam darah dan cairan tubuh lainnya, seperti air mata, air liur, ASI, getah lambu, dan sekresi usus. Antibodi ini juga berfungsi untuk melindungi janin dalam kandungan dari berbagai penyakit. Yang ketiga yaitu ada imunoglobulin M atau IgM. Nah, seperti gambar di samping ya, strukturnya itu terdiri dari pentamer yang berjumlah 19S, kemudian ada extradomain, dan yang ketiga ada J-chain. Nah, antibodi ini terdapat pada darah, getah bening, dan permukaan sel-sel B. Nah, pada saat antigen masuk ke dalam tubuh, imunoglobulin M atau IgM ini yang merupakan antibodi pertama yang dihasilkan tubuh untuk melawan antigen tersebut. Imunoglobulin M ini akan terbentuk secara segera mungkin atau secara langsung setelah terjadinya infeksi dan menetap selama 1-3 bulan kemudian akan menghilang. Yang keempat yaitu ada imunoglobulin E atau IgE. Seperti gambar di samping ya, jadi strukturnya terdiri atas monomer dan extradomain. Nah, imunoglobulin E ini atau IgE merupakan antibodi yang beredar dalam aliran darah. Antibodi ini kadang juga menimbulkan reaksi alergi akut pada tubuh.
Oleh karena itu, tubuh seseorang yang sedang mengalami alergi memiliki kadar imunoglobulin E yang cukup tinggi. Nah, imunoglobulin E ini sangat penting untuk melawan infeksi parasit, misalnya schistosmoiasis yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Yang terakhir yaitu imunoglobulin D atau IgD. Nah, strukturnya itu sendiri tersusun atas monomer dan tail base. Imunoglobulin D atau IgD ini juga terdapat dalam darah, getah bening, dan permukaan sel-sel B. Akan tetapi, dalam jumlah yang sangat sedikit. Imunoglobulin D ini juga bertindak dengan menempelkan dirinya pada permukaan sel-sel T. Mereka akan membantu sel-sel T menangkap antigen. Yang selanjutnya yaitu ada pembentukan antibodi. Tahap awal pembentukan antibodi adalah fagositosis antigen oleh sel fagosit terutama makrofag yang akan menjadi antigen presenting cell atau APC dan akan menyajikan antigen tersebut kepada sel T helper. Kemudian sel T helper yang teraktivasi akan menstimulasi ke dalam sel B. Nah, setelah itu sel B akan membawa imunoglobulin ke permukaan yang spesifik terhadap antigen dan dirangsang untuk berproliferasi dan berdiferensiasi dengan sel plasma yang membentuk protein antibodi secara spesifik atau berdiferensiasi menjadi sel memori yang hidup dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya yaitu ada respon antibodi. Respon antibodi ini dibedakan menjadi dua ya. Jadi yang pertama ada respon primer, yang kedua ada respon sekunder. Baik, yang pertama yaitu respon primer. Hal ini akan terjadi apabila antigen terpapar pada tubuh secara pertama kali dan menimbulkan respon imun secara primer. Nah, pada respon imun primer ini sel B akan distimulasi oleh antigen untuk berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi antibody secreting cell yang akan memproduksi antibodi secara spesifik terhadap antigen tersebut dan juga menjadi sel B memori yang hidup dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu ada respon sekunder. Terjadi apabila pemaparan kedua dari imunogen yang sama akan timbul respon yang disebut sebagai respon imun sekunder. Nah, pada respon imun sekunder, sel B memori akan distimulasi kembali oleh imunogen yang sama dan akan menyebabkan sel B berproliferasi dan berdiferensiasi dengan cepat dan memproduksi antibodi secara spesifik yang lebih banyak jumlahnya daripada respon imun primer. Yang selanjutnya ada mekanisme pengikatan antibodi ke antigen. Mekanisme ini dapat terjadi atau dapat melalui beberapa cara. Salah satunya yaitu yang pertama ada fiksasi komplement atau aktivasi sistem komplement. Fiksasi komplement yaitu aktivasi sistem komplement oleh kompleks antigen antibodi pada saat terjadi infeksi. Protein pertama dalam rangkaian protein komplement diaktifkan, selanjutnya akan memicu serangkaian aktivasi protein komplement berikutnya melalui jalur berantai atau cascade. Yang kedua ada netralisasi. Terjadi apabila antibodi menutup situs determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya dan sel fagosit dapat mencerna antigen tersebut. Yang ketiga ada aglutinasi atau penggumpalan yang terjadi jika antigen berupa bakteri partikel seperti bakteri atau sel-sel darah merah. Aglutinasi atau penggumpalan ini merupakan proses pengikatan antibodi terhadap bakteri atau virus sehingga mudah dinetralkan dan diopsonisasi. Kemudian yang keempat ada presipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Setelah diendapkan, antigen tersebut akan dikeluarkan dan dibuang melalui proses fagositosis. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat
Gambar di sampingnya yaitu ada skema pengikatan antibodi ke antigen dan mengaktifasi antigen dengan cara yang pertama netralisasi, kemudian ada aglutinasi, ada presbitasi, dan ada fiksasi komplement. Nah, selanjutnya adalah Major Histocompatibility Complex atau yang dikenal dengan MHC. Yang pertama ada pengertian. Apa sih Major Histocompatibility Complex itu? Major Histocompatibility Complex atau MHC merupakan kelompok lokus yang terdiri atas kumpulan gen penting atau major yang mengendalikan respon imun. Respon imun terutama disebabkan oleh adanya aksi limfosit yang dihasilkan dalam sel sumsum tulang. Aksi limfosit dalam sistem kekebalan tubuh dipacu oleh adanya antigen. Nah, peranan MHC ini dalam sistem kekebalan seluler diawali dari masuknya antigen ke dalam tubuh melalui proses uptake oleh makrofag yang kemudian memicu limfosit T untuk memastikan sel yang terinfeksi. Sementara itu, dalam sistem kekebalan humoral, MHC berperan dalam membantu pembentukan antibodi oleh limfosit B. Oke, yang selanjutnya adalah klasifikasi MHC. MHC ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama protein MHC kelas 1 dan yang kedua protein MHC kelas 2. Protein MHC kelas 1 ini diekspresikan oleh semua tipe sel somatik dan digunakan untuk presentasi antigen kepada CD8 dari sel T yang sebagian besar adalah sel sitotoksik. Sebagian besar sel mempresentasikan antigen ke sel T sitotoksik atau sel TC serta merupakan target atau sasaran dari sel TC tersebut. Protein MHC kelas 1 ini ditemukan pada semua permukaan sel yang berinti. Protein ini bekerja mempresentasikan antigen peptida ke sel T sitotoksik yang secara langsung akan menghancurkan sel yang memuat antigen asing tersebut. Protein MHC kelas 1 ini terdiri dari dua polipeptida yaitu rantai membran integrate alpha yang disandikan oleh gen MHC pada kromosom 6 dan non-covalently associated beta 2 microglobulin atau beta 2M. Oke, selanjutnya adalah protein MHC kelas 2. Protein MHC kelas 2 ini diekspresikan hanya oleh makrofag dan beberapa sel lain untuk presentasi antigen kepada CD4 dari sel T yang sebagian besar adalah sel T helper atau TH. Aktivasi sel T helper ini diperlukan untuk respon imun yang sesungguhnya dan sel apisi dengan MHC kelas 2 merupakan proses poros penting dalam mengontrol respon imun tersebut. Protein MHC kelas 2 ini terdapat pada permukaan sel B, makrofag, sel dendritik, dan beberapa sel penampil antigen atau antigen presenting cell atau yang dikenal dengan apisi khusus. Melalui protein MHC kelas 2 inilah apisi dapat mempresentasikan antigen ke sel T helper yang akan menstimulasi reaksi inflamatori atau respon antibodi. MHC kelas 2 ini terdiri atas dua ikatan non-kovalen polipeptida integrate membran yang disebut dengan alfa dan beta. Nah, di gambar sebelah kanan ini terdapat gambar respon imun MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 terhadap antigen. Antigen ditangkap dan ditampilkan oleh antigen presenting cell atau APC yang terdiri atas sel B, makrofag, sel dendrit, dan sel dendritrik. Melalui APC, MHC ini mempresentasikan antigen yang dapat dikenali oleh sel T reseptor atau CD8 yang berfungsi menghancurkan antigen maupun sel T yang terinfeksi. Selanjutnya tersimpan pada memori sel TC. Sedangkan presentasi antigen melalui MHC kelas 2 dapat dikenali oleh sel T helper atau CD4 yang akan menstimulasi reaksi inflamatori atau respon antibodi untuk memperkuat kemampuannya berikatan dengan sel TC dan menghancurkan antigen dan selanjutnya tersimpan pada memori sel B.
Selanjutnya adalah perbedaan MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Nah, di sini sudah terdapat tabel antara perbedaan MHC kelas 1 dan kelas 2. Nah, yang pertama ada komposisi dari peptida. Nah, kelas 2-nya terdiri dari polimorfik alfa dan beta, sedangkan kelas 1-nya terdiri dari rantai polimorfik alfa dan beta 2 mikroglobulin. Kemudian yang kedua, tipe dari apisinya kalau kelas 2 yaitu sel dendritik, fagosit mononuklear, kemudian limfosit B dan beberapa sel endotel seperti epitel dan timus. Sedangkan kelas 1-nya pada semua sel yang berinti. Yang ketiga, responsive T cell. Kalau yang kelas 2 yaitu sel CD4T, sedangkan pada kelas 1-nya yaitu sel T CD8. Kemudian yang keempat, sumber antigen protein. Kalau kelas 2 yaitu endosomal atau lisosomal protein, sedangkan kelas 2 yaitu cytosolic proteins. Kemudian selanjutnya enzim yang bertanggung jawab untuk pembentukan. Kalau kelas 2 yaitu endosomal dan lisosomal protease, sedangkan kelas 1-nya adalah cytosolic protease. Kemudian selanjutnya peptida situs pemuatan peptida MHC. Kalau kelas 2 yaitu kompartemen vesikular khusus, sedangkan kelas 1-nya yaitu retikulum endoplasma. Kemudian yang terakhir adalah molekul yang terlibat dalam transport peptida dan loading dari MHC molekul, yaitu kalau kelas 2-nya terdiri dari rantai invarian dan DM, sedangkan kelas 1-nya terdiri dari TAP. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme pengenalan antigen oleh sel limfosit T. Proses pengenalan antigen oleh sel limfosit T juga dilakukan melalui reseptor pembukaan sel yang disebut dengan molekul TCR atau T-cell receptor. Struktur TCR ini mirip dengan bagian Fab pada antibodi dan memiliki daerah yang dapat berikatan dengan antigen. Molekul TCR akan mengenali antigen yang telah berikatan dengan molekul MHC yang terdapat pada sel-sel APC atau antigen presenting cell. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa molekul MHC kelas 1 akan berikatan dengan CD8 pada sel sitotoksik, sedangkan MHC kelas 2 akan berikatan dengan CD4 pada sel T helper. Protein yang berikatan dengan MHC pun juga berasal dari sumber yang berbeda. Molekul MHC kelas 1 akan berikatan dengan peptida endogen yang merupakan hasil degradasi protein oleh protease. Selanjutnya adalah reaksi antigen-antibodi. Interaksi antara antibodi dengan antigennya dapat diganggu dengan konsentrasi asam yang tinggi, pH ekstrim, deterjen, dan juga oleh kompetisi epitopnya sendiri. Ikatan antibodi dengan antigen bersifat reversibel dan ikatannya berbentuk non-kovalen. Interaksi elektrostatik terjadi antara rantai asam amino bermuatan sebagai bentuk jembatan garam. Interaksi juga terjadi antara muatan listrik yang mempunyai dua kutub berbeda, seperti pada ikatan hidrogen atau dapat melibatkan ikatan van der Waals. Konsentrasi garam yang tinggi dan pH yang ekstrim dapat mengganggu ikatan antigen-antibodi dengan cara melemahkan interaksi elektrostatik dan atau melemahkan ikatan hidrogen. Pengetahuan ini diperoleh pada pemurnian antigen menggunakan antibodi yang diikat pada kolom atau sebaliknya, pemurnian antibodi. Interaksi hidrofobik terjadi ketika dua permukaan hidrofobik ada secara bersama-sama untuk menghindari air. Kekuatan interaksi hidrofobik sebanding dengan daerah permukaan yang tersembunyi dari air. Untuk beberapa antigen, interaksi hidrofobik dapat menggambarkan besarnya energi ikatan. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme antigen-antibodi.
Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa apabila ada antigen masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan terangsang dan memunculkan suatu respon awal yang disebut dengan respon imun primer. Respon ini memerlukan waktu lebih lama untuk memperbanyak limfosit dan membentuk ingatan imunologik berupa sel-sel limfosit yang lebih peka terhadap antigen. Kalau antigen yang sama masuki tubuh kembali, maka respon yang muncul dari tubuh berupa respon imun sekunder. Respon ini muncul lebih cepat, lebih kuat, dan berlangsung lebih lama daripada respon imun primer. Nah, cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.